Usai rapat paripurna dalam rangka penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022, kemudian dilanjutkan dengan rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022. Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Haji Ahmad Fahmi ini mempersilahkan 6 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten HSS untuk menyampaikan pandangan umumnya. 6 fraksi tersebut yaitu fraksi PKS, Golkar, PDIP, fraksi PKB, Nasdem dan fraksi Gerindra PAN. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta perangkat pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sama-sama juga kita hormati hadirin yang berbahagia serta kawan-kawan wartawan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmatnya jualah pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna di K1 masa sidang 2 tahun 2022 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Rapat Dewan yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi. Izinkan kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan beberapa hal terkait Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Fraksi PKS mengapresiasi dan menyambut baik atas penyampaian Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut dari persetujuan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun besar harapan kami agar penggunaan anggaran APBD tahun 2022 benar-benar diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga lebih memprioritaskan hal-hal yang sangat emergensi. Kemudian, pertanyaan mengenai hal-hal lainnya akan kami sampaikan pada rapat pembahasan selanjutnya. Pimpinan, Saudara Sekretaris Daerah yang saat ini mewakili Saudara Bapak Bupati ataupun anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PKS yang bisa ulun sampaikan atas Ranperda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kami menyetujui Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan segala kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan 16 Agustus 2022, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Mardiansyah, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Mustani. Menjadikan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT karena dengan segala kasih dan sayangnya serta dengan kehendaknya kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selawat dan salam tentunya tak lepas kita haturkan kepada junjungan yang besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia. Fraksi Nasdem pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Nasdem untuk menyampaikan pembenaran umum terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Brebes Selatan pada rapat paripurna DPRD sementara waktu yang lalu. Demikian pula, tak ketinggalan kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD bersama Eksekutif yang telah mengindahkan pembahasan lanjutan berkenaan dengan rancangan peraturan daerah sebagaimana kami sebutkan di atas. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kita hormati. Dalam pidato pengantar yang disampaikan oleh Saudara Bupati Hulu Selatan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, bagi kami fraksi Nasdem sangat memahami dan menghukum atas pelaksanaan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini, bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai peraturan perundang-undangan turut dipengaruhi oleh yang pertama, menyesuaikan adanya perubahan target pendapatan daerah sesuai perkembangan potensi dan laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran berjalan, serta penyesuaian dengan kebijakan perimbangan pemerintah antara lain kebijakan pemerintah pusat, penyesuaian pendapatan asli daerah, silpa, dan penyesuaian dan mengakomodir pergeseran dan perubahan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target dan program yang sudah direncanakan. Hal ini ditandai oleh adanya peningkatan pendapatan dari yang ditargetkan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu mengalami peningkatan sebesar 15,91%. Kemudian adanya pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Pergeseran anggaran memang terjadi setiap tahun, bahkan fakta di lapangan menunjukkan perubahan atau kenaikan harga bisa terjadi setiap saat. Jadi sangat wajar dan dimaklumi apabila masing-masing SKPD melakukan penyesuaian yang bisa dikomodir pada perubahan APBD ini. Selanjutnya adalah keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus dilakukan dalam tahun anggaran 2022 ini. Hal ini dilakukan sesuai yang diamanatkan peraturan oleh peraturan undang-undang. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Dari apa yang kami kemukakan di atas, bahwa perubahan anggaran menjadi suatu keharusan, ini tidak lain adalah agar pembangunan bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Untuk itu, fraksi Nasdem mendukung penyesuaian perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini untuk dilanjutkan pembahasannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, demikian pemandang umum fraksi Nasdem ini kami sampaikan. Setelah hilaf, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haji Haidir Sani, Sekretaris Andi Abdesmana. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 bertepatan pada hari ini Selasa 18 Muharram 1444 Hijriah atau 16 Agustus 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua yang kami hormati beserta seluruh anggota DPRD Hulu Sungai Selatan yang hadir pada rapat paripurna ini, yang kami hormati mewakili Bapak Bupati Hulu Sungai Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah, yang kami hormati Bapak Asisten Staf Ahli mewakili Kepala UPD atau yang lainnya, rekan-rekan wartawan, undangan hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan ini, yang izinkanlah
kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahman dan rahimnya, dengan taufik dan hidayah jualah kita hari ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, izinkan juga kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Semoga di tahun ini kehidupan yang kita lalui di masa pandemi ini cepat berlalu dan semangat kehidupan lebih maju menjadi motivasi kita semua. Kemudian perkenankan juga kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan umum terhadap peraturan daerah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bapak Bupati beberapa jam yang lalu, di mana kita melihat bahwa pendapatan daerah kita Hulu Sungai Selatan di APBD perubahan ini dianggarkan sebesar 1,4 triliun 1.460 miliar 38.105.369 rupiah, naik di mana naik sebesar 15,91% dibandingkan target APBD murni tahun 2022. Kemudian pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 231 miliar 391.856.348 rupiah, yang mana naik sebesar 1,40%. Begitu juga dengan dana transfer yang ditargetkan sebesar 1 triliun 150 miliar 762.455 rupiah. Target belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini ditargetkan sebesar 1 triliun 620 miliar 201.253.787 rupiah 74 sen, yang mana terdiri dari belanja operasi sebesar 1 triliun 188 miliar 863.380.272 rupiah 74 sen, yang mana naik sebesar 11,07%. Demikian juga belanja modal yang ditargetkan sebesar 190 miliar 94.661.515 rupiah atau naik sebesar 88,68%. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, memang kita sama-sama mengamati anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini sangat diperlukan adanya perubahan. Di samping menyangkut pendapatan, juga adanya perkembangan kebutuhan perbaikan struktur ekonomi masyarakat luas. Sebagaimana dikemukakan sambutan Bupati Hulu Sungai Selatan beberapa waktu lalu yang terkait dengan rancangan peraturan daerah ini, di mana perubahan anggaran dan belanja daerah tahun 2022, bahwa perubahan anggaran dan belanja ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, turut dipengaruhi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Adanya pergeseran anggaran terjadinya setiap tahun, antara lain pergeseran harga bisa terjadi setiap saat. Jadi sangat wajar dan dimaklumi apabila masing-masing SKPD melakukan penyesuaian pada perubahan anggaran dan pendapatan belanja ini.
untuk rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan tahun 2022 ini, agar pemulihan di bidang ekonomi lebih diperhatikan dan ditekankan. Diharapkan pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam pemulihan kondisi ekonomi tersebut. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, mengacu apa yang kami kemukakan di atas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyambut baik diajukannya raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini untuk diagendakan pembahasan selanjutnya. Pemandangan umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat seluruh anggota Dewan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang terhormat Bupati Hulu Sungai Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah beserta seluruh jajaran eksekutif, yang terhormat rekan-rekan wartawan dan seluruh hadirin undangan yang kami banggakan. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kasih sayangnya kepada kita semua serta dengan taufik dan hidayahnya jualah kita dapat bersama-sama pula mendengarkan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat yang mengikuti sunnahnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir kelak nanti. Amin. Tak lupa pula kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga negara Indonesia lebih cepat bangkit, lebih kuat. Kemudian pada kesempatan ini pula perkenankanlah kami dari fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2022. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, dalam sambutan nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, kami dari fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dengan adanya perda ini serta memahami alasan dan dasar hukum dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2022 adalah dalam rangka penyesuaian realisasi APBD serta adanya perubahan asumsi-asumsi lainnya sesuai dengan keadaan yang terjadi dalam perubahan kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pusat. Kami juga mengharapkan dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2022 tetap perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgen dan rangka
penyelarasan anggaran yang sepadannya dengan keuangan daerah. Dengan adanya penggeseran anggaran dan lain sebagainya, akhirnya tentunya kami semua berharap APBD perubahan tahun anggaran 2022 ini akan bermanfaat seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pemandangan umum fraksi ini, kami fraksi PDI memberikan saran dan masukan sebagai berikut. 1. Kami dari fraksi PDI Perjuangan memberikan aspirasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah mengangkat dan menganggarkan kembali rancangan pembangunan jembatan penghubung yang ada di Daha Selatan, dan kami berharap dapat terlaksana sesuai dengan harapan seluruh masyarakat Daha khususnya. 2. Untuk Dinas Pendidikan, fraksi kami berharap agar tidak menutup sekolah SD ataupun SMP yang dianggap jumlahnya siswa kurang dari jumlah tertentu, karena hal tersebut mengurangi rasa keadilan untuk mendapatkan hak pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang negara menjamin masyarakat untuk mendapat pendidikan. Setelah kami menghimbau kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lebih banyak melihat kabupaten lain mendapatkan revisi dalam hal rencana penutupan sekolah tersebut. 3. Kami dari fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah dapat membantu proses penggajian karyawan-karyawati perusahaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya PT SEM, agar membayar gaji melalui rekening bank yang dapat memberi keuntungan kepada daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, antara lain Bank Kalsel. 4. Kami dari fraksi PDI Perjuangan juga berharap kepada rekan-rekan anggota DPRD Dapil Daha khususnya yang mendapatkan suara di Kecamatan Daha Barat untuk bersama-sama ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik inspektur maupun sarana lainnya yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat Daha Barat. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ini kami ucapkan salah hilaf, mohon maaf. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 16 Agustus 2022. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Saripudin, Sekretaris M. Lutfi Ajadi Estos. Pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kami hormati Saudara Bupati Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini diwakili oleh yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kami hormati Saudara wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berhadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat
untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikut beliau. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, permasalahan utama pada pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 adalah masih lesunya perekonomian daerah sehingga mengurangi potensi pendapatan asli daerah, baik dari pengelolaan tambang mineral, bukan logam dan batuan, restoran, sektor pariwisata, maupun penerimaan dari sektor lainnya. Sebagaimana nota keuangan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 turut dipengaruhi oleh: pertama, pendapatan daerah. Perubahan pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 3.195.716.348 rupiah atau 1,4%, sehingga pendapatan asli daerah menjadi sebesar 231.391.856.348 rupiah. Peningkatan terjadi pada pendapatan dividen atas pernyataan modal pada BUMN. Kedua, belanja daerah. Belanja daerah APBD murni tahun anggaran 2022 1.318.398.732 rupiah. Pada perubahan bertambah 248.385.855.055 rupiah 74 sen atau 17,93%. Jumlah keseluruhan belanja pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi 1.201.253.787 rupiah 74 sen. Peningkatan ini terutama adanya penambahan alokasi BPJS semesta dan belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah atau BOLD. Fraksi Golkar mengapresiasi dan mendukung rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 untuk dilanjutkan pembahasannya. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, sebelum mengakhiri pandangan umum fraksi pada kesempatan yang baik ini, kami fraksi Golkar memberikan pertanyaan dan saran sebagai berikut. 1. Pada pendapatan dari pengembalian IKN mengalami penurunan sebesar 514.700 rupiah atau 100%. 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan pada pendapatan hibah dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri sebesar 1 miliar rupiah atau 97,58%. 3. Pada belanja operasi belanja hibah mengalami kenaikan sebesar 15.042.016.548 rupiah atau 61,1%, dan belanja bantuan sosial mengalami penurunan sebesar 1.274.978.000 rupiah atau 6,74%. Kami fraksi Golkar mohon penjelasannya. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami dari fraksi Golongan Karya memohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui dinas yang terkait untuk melakukan kegiatan pembersihan rutin rumput sepanjang jalan
Nagara Kandangan. Memang jalan itu merupakan jalan provinsi, tapi teknisnya kami serahkan kepada dinas yang terkait. Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar. Kurang lebihnya kami dalam penyampaian pandangan ini kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandangan 16 Agustus 2022, fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Mulai Sridani ST, Sekretaris juga Lesmana SANM. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan umum fraksi Gerindra PAN terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Yang kami hormati Saudara Ketua serta anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang kami hormati yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para wartawan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali pandangan umum ini, maka perkenankanlah dalam kesempatan ini kami mengajak kepada hadirin dan kita semua yang hadir di sini untuk sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, serta mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaat dan hidayah beliau. Amin. Dalam kesempatan rapat paripurna pada hari ini, fraksi Gerindra PAN mengucapkan selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Marilah kita semua selalu menjaga semangat patriotisme dan tetaplah bersinar sepanjang waktu. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini sangat penting, yaitu untuk mengantisipasi perubahan asumsi dasar APBD, menyesuaikan adanya perubahan target pendapatan daerah sesuai perkembangan potensi dan laporan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran berjalan, serta penyesuaian dengan kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat, menyesuaikan pergeseran dan perubahan belanja daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian target program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2022, menyesuaikan kebijakan pengeluaran untuk kegiatan dan DAK sesuai dengan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, serta untuk menentukan kebijakan penggunaan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya atau silpa yang lebih tinggi dari asumsi APBD murni. Dilaksanakan perubahan anggaran ini maksudnya tidak lain adalah dalam rangka lebih menyempurnakan terhadap anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal seperti ini memang harus dilakukan mengingat dinamika kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang telah berlangsung, menuntut adanya penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Fraksi Gerindra PAN berharap masing-masing perangkat daerah melaksanakan kegiatan tetap memperhatikan aturan yang berlaku sehingga kegiatan mencapai target, memperhatikan pengelolaan anggarannya agar sesuai dengan standar harga barang jasa pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan memperhatikan asas keadilan merata dan keberpihakan kepada rakyat. Dan kami juga berpesan supaya dalam penyusunannya rancangan anggaran perubahan 2022 ini jangan sampai ada kekhilafan-kekhilafan yang sebelumnya sudah terjadi. Misalkan penganggaran suatu kegiatan tapi tidak memperhatikan biaya untuk pelaksanaan atau konsultan pelaksanaan atau perencanaan, sehingga itu tertinggal dan akhirnya pembangunan kegiatan yang direncanakan menjadi tidak maksimal karena mengambil dari dana untuk kegiatan tersebut. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra PAN. Kami sampaikan, salah khilaf mohon maaf atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kandangan 16 Agustus 2022, fraksi Gerindra PAN DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Haryadi, Sekretaris Riyad Darmawan. Terima kasih. Demikian pemilihan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 yang disampaikan oleh juru bicaranya masing-masing. Kepada fraksi masing-masing kami ucapkan terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada pihak eksekutif dalam menanggapi pemandangan umum fraksi tadi. Maka rapat paripurna pada hari ini saya nyatakan diskor dan nantinya akan dilanjutkan dengan acara mendengarkan tanggapan atau jawaban dari pihak eksekutif atas pemandangan umum fraksi DPRD tersebut. Saya skor dari sekarang. Salah dan hilang mohon maaf atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan HSS TV melaporkan.